Halo semuanya, di video kali ini, saya akan membahas sebuah dashboard interaktif yang dibuat dengan Python menggunakan Streamlit yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi beasiswa bagi mahasiswa berdasarkan dua jalur, ekonomi dan prestasi. Yuk, kita langsung saja. Bagian pertama, dataset mahasiswa. Di sini, saya memiliki sebuah dataset sederhana berisi informasi mahasiswa yang akan digunakan untuk proses seleksi beasiswa. Dataset ini terdiri dari beberapa kolom penting, di antaranya NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif, penghasilan orang tua per bulan, prestasi, apakah mahasiswa memiliki prestasi atau tidak? Jenis kelamin, semester. Semester saat ini mahasiswa tersebut berada. Sebagai contoh, mari kita lihat salah satu mahasiswa dalam dataset ini. Misalnya, mahasiswa bernama Andi memiliki IPK 3,7. Penghasilan orang tuanya sebesar 3 juta rupiah per bulan, dan dia juga memiliki prestasi. Nah, data seperti inilah yang akan kita olah melalui kode Python di Streamlit untuk menentukan siapa saja yang layak direkomendasikan menerima beasiswa, baik melalui jalur ekonomi maupun jalur prestasi. Sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Oke teman-teman, di bagian ini saya akan membahas kode program untuk dashboard rekomendasi beasiswa yang dibuat menggunakan Streamlit. Dalam proyek ini sebenarnya ada beberapa file kode, yaitu pertama, file untuk dashboard yang akan kita bahas secara lengkap di video ini. Kedua, file khusus untuk EDA atau eksplorasi data. Dan yang terakhir, file untuk modeling, yaitu logika yang menentukan siapa saja yang memenuhi syarat beasiswa. Nah, karena video ini berfokus pada bagian dashboard, saya akan jelaskan kode dari file dashboard ini secara lebih detail, sementara untuk bagian IDEA dan modeling, akan saya jelaskan fungsi dan perannya saja secara singkat. Oke, sekarang kita bahas secara singkat fungsi dari file IDA. File ini digunakan untuk mengeksplorasi data mahasiswa sebelum masuk ke tahap pemodelan. Beberapa hal yang dilakukan di sini antara lain, menampilkan info umum dan statistik deskriptif dari dataset, membuat visualisasi sebaran IPK dan penghasilan, ada orang tua, membandingkan IPK berdasarkan status prestasi menggunakan boxplot, dan terakhir, menampilkan korelasi antar fitur numerik seperti IPK, penghasilan, dan semester. Tujuannya adalah untuk membantu kita memahami pola-pola penting dalam data sehingga nanti bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi beasiswa. Selanjutnya, kita bahas secara singkat bagian modeling. File ini berfungsi untuk membuat model machine learning yang memprediksi apakah seorang mahasiswa layak mendapat beasiswa atau tidak. Langkah-langkah utamanya, pertama, membaca dataset dan membuat kolom target beasiswa berdasarkan kombinasi IPK, penghasilan orang tua, dan status prestasi. Kedua, memisahkan data menjadi fitur, X, dan label, ya, lalu di-split jadi data latih dan data uji. Ketiga, melatih model menggunakan Random Forest Classifier, yaitu algoritma yang cocok untuk klasifikasi seperti ini. Dan terakhir, mengevaluasi performa model dengan akurasi dan classification report. Tujuannya, agar sistem bisa otomatis merekomendasikan siapa yang layak mendapat beasiswa berdasarkan data yang dimasukkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu kode program dari file dashboard. Pertama, kita impor beberapa library utama, Streamlit untuk membuat tampilan dashboard, Pandas untuk mengolah data, Matplotlib.pyplot, dan Seaborn untuk membuat grafik. Keempat library ini jadi dasar dari fitur-fitur di dashboard beasiswa kita. Selanjutnya, baris ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman Streamlit. Set page config di sini dipakai untuk mengatur judul halaman dan layout jadi full lebar agar dashboard terlihat lebih luas dan nyaman dilihat.
Selanjutnya, bagian ini digunakan untuk menampilkan judul halaman dashboard. Dengan st.markdown dan HTML, kita bisa menambahkan gaya seperti teks besar di tengah dan juga emoji agar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, bagian ini membuat tombol untuk upload file CSV. Selanjutnya, pada bagian if uploaded file is not none, kode ini memastikan bahwa proses berikutnya hanya akan dijalankan jika file berhasil diunggah oleh pengguna. pd.create csv uploaded.file membaca file CSV dan menyimpannya sebagai data frame DF. Kolom prestasi kemudian dinormalisasi dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, lower, dan menghapus spasi di awal akhir teks, strip. Ini dilakukan agar nilainya konsisten, misalnya ya, atau ya akan dianggap sama. Pada codingan st.subheader, data preview, dan set data frame, def. Bagian ini menampilkan preview dari dataset dalam bentuk tabel interaktif menggunakan komponen send data frame. Lalu _subheader, exploratory data analysis, IDEA. Col1, Col2, Yabarcha, Saint.columns 2 digunakan untuk menampilkan subjudul untuk bagian analisis data eksploratif dan membagi layout menjadi 2 kolom agar bisa menampilkan 2 grafik secara berdampingan. Lalu pada bagian kode with Colau sampai sendpplot, fig2 digunakan untuk menampilkan 2 visualisasi dalam 2 kolom. Kolom pertama menunjukkan distribusi IPK mahasiswa, dan kolom kedua menampilkan distribusi penghasilan orang tua per bulan. Keduanya divisualisasikan menggunakan histogram dengan garis distribusi KDE untuk memudahkan kita melihat pola sebaran data secara visual di dalam dashboard. Selanjutnya, pada codingan ini digunakan untuk menampilkan rekomendasi beasiswa berdasarkan 2 jalur, yaitu jalur ekonomi dan jalur prestasi. Data mahasiswa disaring berdasarkan kriteria tertentu. Untuk jalur ekonomi, mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3,5, semester maksimal 6, dan penghasilan orang tua tidak lebih dari 4 juta rupiah per bulan. Sementara untuk jalur prestasi, syaratnya adalah IPK minimal 3,5, semester maksimal 6, dan memiliki prestasi. Hasil dari masing-masing penyaringan ditampilkan berdampingan dalam 2 kolom menggunakan Streamlit, sehingga memudahkan pengguna melihat siapa saja yang layak menerima beasiswa dari masing-masing jalur. Yang terakhir, kode ini menampilkan hasil rekomendasi beasiswa dalam 2 kolom, yaitu jalur ekonomi dan jalur prestasi. Kolom pertama menampilkan mahasiswa yang lolos jalur ekonomi berdasarkan IPK, penghasilan orang tua, dan semester. Kolom kedua menampilkan yang lolos jalur prestasi berdasarkan IPK, status prestasi, dan semester. Jika tidak ada data yang memenuhi, maka muncul peringatan. Di bagian akhir, terdapat ringkasan jumlah total mahasiswa dan jumlah yang memenuhi masing-masing jalur. Jika belum mengunggah file, akan muncul instruksi untuk mengupload data terlebih dahulu. Oke, penjelasan codingan sudah selesai. Sekarang, alangkah lebih baik kita lihat langsung hasil output dari dashboard ini. Saya akan coba upload file CSV berisi data mahasiswa, lalu kita lihat bagaimana sistem menampilkan distribusi data, serta siapa saja yang direkomendasikan untuk menerima beasiswa berdasarkan jalur ekonomi dan jalur prestasi. Mari kita lihat tampilannya bersama-sama. Langkah pertama, kembali ke halaman awal laptop. Yang kedua, cari file codingan kita, lalu salin nama filenya.
Lalu teman-teman ketik di pojok bagian atas ketik CMD. Setelah tampil halaman CMD. Teman-teman ketik Streamlit Run dan pastikan nama file codingan tadi dan akhiri titik .py. Jika sudah tampil seperti ini, teman-teman masukkan file CSV-nya yang berisi data mahasiswa. Jika file CSV sudah berhasil diunggah, maka akan muncul hasil output pertama berupa preview data mahasiswa seperti yang ditampilkan pada tabel. Di bagian ini, kita bisa melihat informasi penting seperti NIM, nama, IPK, penghasilan orang tua per bulan, prestasi, jenis kelamin, dan semester. Tampilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dan proses rekomendasi beasiswa. Output kedua, gambar yang ditampilkan merupakan hasil dari proses exploratory data analysis (EDA) yang bertujuan memberikan gambaran awal terhadap data mahasiswa. Grafik pertama menunjukkan distribusi nilai IPK, sedangkan grafik kedua menampilkan distribusi penghasilan orang tua per bulan. Keduanya divisualisasikan dalam bentuk histogram dengan tambahan garis KDE, Kernel Density Estimate, untuk memperjelas pola sebaran data. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami karakteristik data sebelum digunakan untuk memberikan rekomendasi beasiswa secara objektif. Output terakhir menampilkan hasil akhir dari sistem rekomendasi beasiswa yang terbagi ke dalam dua jalur, yaitu jalur ekonomi dan jalur prestasi untuk mahasiswa dengan semester maksimal 6. Pada jalur ekonomi, terdapat 4 mahasiswa yang direkomendasikan karena memiliki penghasilan orang tua yang rendah dan IPK yang memadai, yaitu Andi, Eka, Fajar, dan Joko. Sementara itu, pada jalur prestasi, 2 mahasiswa memenuhi kriteria karena memiliki prestasi dan IPK tinggi, yaitu Fajar dan Hani. Selain daftar penerima beasiswa, output ini juga menyajikan ringkasan jumlah penerima dari masing-masing jalur, sehingga memudahkan dalam memahami distribusi penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sekian dari video kita kali ini, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen mau jika ingin mendapatkan file codingan dan data CSV-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.